sering muncul dan terkesan masyarakat, aparat desa tidak ada yang peduli. Masyarakat atau pemerintah tidak menangani kasus ini secara maksimal. Itu terkesannya, dan semoga dengan case conference pada pagi hari ini bisa menjawab sebenarnya dari masing-masing unsur sudah melaksanakan apa dan rencana ke depan akan seperti apa, supaya kita sama-sama menjawab yang menjadi pertanyaan Bu Menteri Sosial dan semuanya, karena kasus ini selalu muncul. Terkait dengan kasus Rudi, kami dari Kementerian Sosial sudah melaksanakan intervensi pada tanggal 28 November, dan itu Bu Menteri Sosial hadir bertemu langsung dengan saudara Rudi dan keluarganya. Saat itu juga memberikan bantuan penghidupan layak berupa nutrisi dan juga memberikan kewirausahaan ternak ayam dan ternak lele. Saat ini memang kegiatan sosial yang awalnya memang untuk kepedulian, dan itu juga menjadi perhatian pemerintah, karena kami dari pemerintah Kementerian Sosial tentunya yakin ketika kita bersama menyelesaikan permasalahan ini akan tuntas dengan maksimal. Seperti itu. Pada tanggal 25 Februari ini kasusnya muncul kembali dengan kata yang sama, bahwasanya disabilitas ini miskin dan tidak diperhatikan baik dari aparat desa, pemerintah sampai ke Kementerian Sosial. Sampai 3 kali muncul, maka kami dari Kementerian Sosial menginisiasi ini sebenarnya permasalahan ada di mana dan bagaimana solusinya. Maka pada pagi hari ini kita melaksanakan case conference. Nanti kita akan juga mendengarkan unsur-unsur dari kesehatan, dari terator, dari desa, dari semuanya kita akan dengarkan, supaya kita sama-sama satu persepsi ketika permasalahan ini adalah bukan hanya permasalahan satu kementerian atau satu instansi, tetapi adalah permasalahan bersama. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin harapan dari kementerian seperti apa nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sentra Mahatmya Bali. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada beliau kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Elmi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember, yang pada hari ini diwakili Bu Kemi ya, Habib. Kemudian dari Dinas Kesehatan, ya dari Pak Anas nih, kolega saya ini, dan timnya ya sebagai tenaga ahli ya dari Bapak Umar Basor ya, anggota Komisi 8, kemudian Bapak Camat, kemudian Pak Kepala Desa, dan tadi berbincang-bincang cukup lama juga ya, kemudian Mas Kos, mana Mas Kos? Mas Kosban ya, ini Ketua NPCI, National Paralympic Committee Indonesia. Bagian apa? Bagian dukung? Ya, kami sudah beberapa kali ini bertemu dengan beliau dan melakukan pendampingan juga, salah satunya di Jember ketika ada kasus ini pelecehan seksual. Kemudian para TKSK, saya belum bertemu ini. TKSK ada berapa? Oh, cuma satu saja. Oh, berarti ini bukan merakyat. PSM ada PSM. Oh, di desa. 3 orang. Iya. Ini garda terdepan juga. Ya. Kemudian ini tim kreator Pak Mas Satria, ya Mas Satria. Kemudian keluarga Mas Rudi, Ibu, ya, sehat-sehat dulu ya. Kemudian teman-teman semua, hadirin, Pak Subagio, Pak Pranoto, dan teman-teman yang saya nggak bisa nyebutkan satu persatu. Kami dari Kementerian Sosial, kebetulan kami ditugaskan di Sentra Mahatmya Bali. Kemudian salah satu wilayah kerja kita di Kabupaten Jember, ya, Kabupaten Jember. Tapal Kuda di Jawa Timur itu menjadi wilayah kerja kami, sehingga kami
sering kalau bolak-balik ke sini. Yang pada pagi hari ini ya, saudara kita ya, Mas Rudi ya, masuk ke aduan kita. Yang namanya aduan kita itu ada aplikasi namanya SIP CC ya, jadi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Command Center. Jadi aduan itu masuk itu. Setiap aduan harus ditindaklanjuti. Jadi ya, harus ada solusinya. Ya, salah satunya kita coba pada hari ini kita berembuk. Ya, kita bersilaturahmi, kita berembuk karena kerennya tadi sampaikan Bu Herlin itu CC, case conference, mencari solusi. Kalau Kementerian Sosial sendiri tidak bisa, kita juga terbatas. Ya, saya terima kasih Mas Satria sudah memberikan kita ini suatu sinergi. Ya, ketika berita-berita itu tidak tersampaikan ke kami tidak bisa gitu. Maka kami terbatas, gitu kan? Ya, sehingga perlu juga informasi-informasi yang disampaikan melalui media. Tapi ketika informasi itu sudah tersampaikan, kemudian sudah ada sebuah intervensi, tentu saja kita juga menginginkan nanti dimunculkan lagi ya, dimunculkan lagi bahwa ini ada intervensi-intervensi yang sudah dilakukan, meskipun tentu saja tidak sepenuhnya, ya, belum dilaksanakan, bisa saja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz yang hadir di majelis ini, yang saya hormati dan saya takdimi. Yang saya hormati petugas dari Departemen Sosial, Dinas Sosial dari pusat, provinsi maupun sampai tingkat desa yang saya hormati dan saya banggakan. Juga kepada Bapak Muspika Jegawah, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil dan Bapak Kapolsek. Juga kepada perwakilan dari DPR Pusat, kebetulan kok bajunya merah, senapas dengan saya ini Pak, terima kasih dan saya hormati. Juga Mas Tinus yang saya hormati, juga Ibu Rudi beserta Bapak Babinsa, Bapak Babinsa Tikmas, dan semua yang hadir di majelis ini yang saya hormati dan saya banggakan. Awalan marilah kita bersyukur kepada Allah dengan bacaan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam mari kita limpahkan pada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul kiamah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, saya atas nama abdi masyarakat Jatimulyo mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara di pagi hari ini. Yang pertama dalam rangka silaturahim, yang kedua tentang masalah warga kami yang ada di desa kami di RT 17, Mas Rudi dan Mas Rosidi. Saya yang selanjutnya, saya atas nama Kepala Pemerintahan mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian di siang hari ini. Selain dari itu, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bahwasanya yang paling tahu memang saya. Meskipun tidak jadi kades, saya paling tahu Pak Kapolsek. Pak Camat kan masih baru, karena rumahnya berdekatan dengan saya. Saya di RT 15, beliau di RT 17. Saya kira memang semua warga negara ini dilindungi oleh undang-undang, benar. Di pasal 33 itu ada, semua warga negara itu kehidupannya ditanggung oleh negara, termasuk Mas Budi, termasuk saya. Fakir miskin anak terlantar tanggung jawab negara. Tetapi yang paling saya mengenaskan di hati saya selalu kades. Kades ini kan gak lindungi oleh Allah, sakit jantung Pak Kapolsek. Iya, banyak masalah. Dari yang termiskin sampai terkaya, dari disabilitas sampai yang paling sehat ya.
Dari yang maling sampai yang bukan maling, ini kades ini. Dari pupuk yang sekarang luar biasa, ya sudah. Mau kemana saya? Saya bicara sama Mas Babinsa 3 pilar kalau rapat gimana Pak? Kewenangan saya hanya di desa. Saya kembali kepada Mas Rudi dan Mas Rosidi, ini luar biasa Pak. Ini bukan barang baru. Yang Pak Ibu asuhnya saya berdiri saja adalah Bu Bidan, mana Bu Ima ya? Ada pasien, itu Bu Ima ibu asuhnya Pak Menteri. Mulai beliau mulai bener, karena saya luar biasa Pak. Yang namanya Mbak Asil di sana dan yang lain juga. Juga Bapak Babinsa, Babi Katimas ini lama, ini sering juga ini. Dan semua bupati datang Pak. Bener ini mulai dari Pak Jalal sampai Bu Faida, juga Pak Bupati yang sekarang, Pak Haji Hendi, yang datang wakilnya. Saya kira penanganannya luar biasa, bukan dibiarkan Pak. Bukan juga bisa, bukan tidak. Kalau sakit ambulan ada Pak, yang penting laporan saja kepada Pak RT terdekat. Saya kira enak saya sekarang, sarana ada, posturnya dekat, puskesmasnya dekat. Saya kira Pak DPR juga dari yang lain, saya kira ditangani dengan luar biasa. Nanti bisa dicek pada ibu ini. Bu Rudi kan luar biasa Pak, bukan masalah yang baru Pak Dinas Sosial, bukan. Justru masalah yang lama yang paling gawat adalah pupuk Pak. Ini masalah nasional. Kalau Mas Rudi mungkin nanti selesai, atau tiap bulan minta dijenguk oleh Bu Bidan, tak petakan nanti dengan saya, nanti hasilnya seperti itu, nggak apa-apa. Mobil ada kok Pak, sopirnya dibayar negara. Apa Pak Babinsa tak suruh dengan Babinmas sebulan sekali, jalan keluar nanti Pak, bisa, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai mengkriminasikan lembaga. Ini lembaga pemerintahan Pak. Saya sering terjun sendiri dengan Babinsa, Babinkat itu hidup orangnya Pak, masih ada. Saya kira luar biasa, sampai Bu Menteri datang. Memang Rudi kalau dijual lewat medsos luar biasa Pak lagunya Pak. Nggak sama dengan yang lain. Tapi Bu Mariam yang sebatang kara dijual agak sulit. Tapi kalau Mas Rudi, meskipun diberi uang 1 triliun oleh Presiden nanti datang, ya tinggal Bapak Ibunya saja bisa mengelola apa tidak. Kalau Mas Rudinya, kepalanya siapa mau dipindah, otaknya siapa mau dipindah, Mas Rudi dan Mas Rosidi seperti itu Pak. Sampai akhir hajatnya. Tidak bisa Pak, karena nanti kalau tidak percaya nanti bersama-sama ke sana Pak. Biar paham, Mas Ali ini paling tahu ini Mas Ali dengan saya. Saya kira jelas Pak, semua instansi sudah terlibat. Tidak ada pemerintah yang tidak menangani itu Pak, ditangani. Dan Alhamdulillah Mas Satria itu memfasilitasi dari rumah Pak. Uang 20 juta entah lainnya dari mana, Mas Satria tidak pernah ngomong sama saya, terima kasih Mas Satria. Rumahnya jadi Pak. Saya kira kalau 70 juta habis. Bantuan dari Ibu Dinas dari Kementerian 20 juta Pak. 22 atau 20 juta seperti itu. Saya kira semua nangani Pak, banyak. Saya kira nanti ini tahun politik banyak yang hadir nanti saya kira 2023 ini. Pak Buhari nyalon DPR Jember hadir Pak. Saudara, sudah nanti ini jelas seperti itu. Mau ditangani gitu loh. Ini saya sama adik-adik, mohon maaf Pak Kapolsek dan Pak dan Ramil, pada adik mahasiswa tanyakan itu, apa yang disampaikan Pak Kades? Kenapa sampai tidak turun ke jalan masalah pupuk? Kalau masalah buruh turun, lo masalah pupuk yang nasional menjerit Pak. Petani sekarang ini menjerit luar biasa Bu, luar biasa ini tanyakan. Pak Kades beli 150 Pak DPR, Pak Kades di kios saya Pak. Harga berapa? Harganya mungkin 115. Itu saya kata Pak Kades, selain Pak Kades berapa? Bisa 200 Pak. Kenapa ini tidak ditangani dengan yang luar biasa? Kalau Mas Rudi kalau nanti diserahkan sama desa, kecamatan, selesai Pak, tidak apa-apa, minta apa sudah. Apa 1 bulan dijenguk. Kalau tidak sehat, Pak RT ke Pak Kasun, ada mobil, enak Pak. Kalau dulu Pak Kades banyak utangnya Pak, bener ini BPD saya mana Pak Ahmad. Tak suruh hadir, tidak hadir. Assalamualaikum katanya Bu Ima, jam 11 malam. Pak Buhari, ini ada warga masyarakat sampean melahirkan, tidak punya apa-apa Pak, maaf cepat diantarkan. 1 bulan 480, 600 Pak Kades Pak bayar utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama, yang kami hormati dari Kemensos, Bunca, dari DPR RI, dari Musbika, Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Danramil. Kami dari Puskesmas Kemuning Sari
yang telah kita lakukan terhadap saudara Rudi dan Rosidi selama ini, mulai kehamilan Rudi dan Rosidi sudah dipantau oleh bidan setempat sampai kelahirannya Rudi dan Rosidi. Yang membawa ke rumah sakit Subandi itu ibu bidan sama suaminya. Itu belum ada ambulan desa, masih pakai mobil pribadi, pinjam sana sini menurut beliau. Terus saudara Rudi dan Rosidi juga penerima BPJS PBI. Lengkap nggih, Pak Kadis nggih. BPJS PBI. Pemeriksaan dan pendampingan kehamilan itu rutin dari 5 bersaudara, yang 3 meninggal. Itu rutin Bu Bidan yang menangani. Pemantauannya selalu rutin setiap bulan. Sampai dilanjutkan pemeriksaan ke Rumah Sakit Dr. Subandi. Pemantauan selama ini, pemantauan gizi dan pemberian makanan tambahan selalu ada. Petugas gizi dari Puskesmas selalu ada memberikan gizi tambahan, dan dilanjutkan pendampingan oleh kader desa. Kebetulan kader desa rumahnya berdampingan dengan rumahnya Rudi dan Rosidi. Pada tanggal 24 November itu datang dari rumah Jokowi. Itu atas inisiatif dari Dokter Budi, insya Allah Dokter Budi dari Rumah Sakit Dr. Subandi. Itu dihubungkan dengan dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Itu sudah datang ke sini. Rencana kita mau bawa saudara Rudi dan Rosidi itu ke Rumah Sakit Dr. Subandi. Dokter yang dari Dr. Sutomo itu sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang ke Jember untuk memeriksa kondisi saudara Rudi dan Rosidi. Kita sudah ke rumahnya berkali-kali dengan petugas dari Rumah Jokowi, termasuk juga dari tim PKSK, Mbak Erni. Kita tidak sekali 2 kali ke sana, tetapi dari orang tua ada penolakan, anaknya tidak mau dibawa ke rumah sakit. Kita sudah mau pemaksaan, gimana? Kalau orang tua sudah menolak, kita ya bisa apa? Sampai datang Ibu Menteri. Terus tanggal 24 Juli kemarin, tanggal 24 Juli kemarin saudara Rosidi sakit, badannya lemas, dibawa ke UGD Puskesmas Pondosari Kidul. Kebetulan yang jaga pagi hari ini itu saya lakukan tindakan, saya konsultasikan ke dokternya. Dokter observasi dulu, kita observasi. Kalau nggak ada perbaikan, kita lakukan rujukan. Observasi, kita KIE, kita informasikan ke orang tuanya. Kalau tidak ada perbaikan dari kondisi Rosidi, kita lakukan rujukan ke Rumah Sakit Dr. Subandi. Sampai observasi 2 jam 3 jam, nggak ada perbaikan. Kita mau rujuk sesuai arahan dari dokter Puskesmas, kita rujuk. Orang tua menolak untuk dirujuk. Sampai ada berita dibawa ke Jenggala. Nah, akhirnya saudara Rudi dan saudara Rosidi rawat inap di Jenggala. Rawat inap di Jenggala semalam, besoknya pulang lagi. Dari Puskesmas kita komitmen melakukan pemantauan, entah mungkin 1 bulan sekali kita lakukan pemantauan. Entah nanti dari kader, nanti kalau ada masalah kader biasanya laporan ke Puskesmas. Kalau
ada masalah di wilayah, biasanya kader-kader, ibu kader itu memang laporan. Terutama yang sering melaporkan ke saya itu pasien-pasien orang dengan gangguan jiwa berat. Iya, ODGJ, terutama ODGJ pasti ke saya. Banyak di sini juga banyak ODGJ-nya. Seperti itu Bapak, mungkin dari Puskesmas, tugas wilayah kami siap untuk melakukan pemantauan terhadap saudara Rudi dan Rosidi. Mungkin setiap bulan sekali bisa kita kunjungi, sekalian pemberian makanan tambahan yang terus berlanjut. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Muspika, Bapak Camat, dan Bapak Kapolsek, juga Kamensa, juga perwakilan dari DPR RI Pusat. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Jadi saya menjelaskan viralnya video yang ini, saya pribadi tidak mengetahui sama sekali itu Bu. Jadi viral video itu saya malah dapat informasi dari Dinas Sosial Jember terkait video viral yang sekarang ini. Jadi menurut saya pribadi berserta tim-tim saya, terutama Tenovi Pratiwi, itu sebenarnya sudah menyatakan kalau keluarga Rudi itu sudah mendapatkan rumah yang layak, bahkan sepeda motor juga ada. Menurut saya sudah lebih dari cukup. Jadi kita juga tidak terlalu memantau. Tapi tiba-tiba muncul lagi informasi seperti ini, bahkan video-video saya yang lama, yang baru pertama kali kita datang, itu dinaikkan lagi tanpa sepengetahuan kita dan tanpa izin kita. Dan deskripsi yang dipakai itu deskripsi punyanya Tenovi Pratiwi. Di situ juga ada kontak persennya, bukan dari tim Pratiwi Novianti. Jadi kita mewakili Pratiwi Novianti, kita juga tidak tahu sama sekali untuk terkait video-video yang viral akhir-akhir ini. Jadi kalau untuk nilai kemanusiaan, kita memviralkan video itu hanya sebatas nilai sosial kita aja. Jadi kita sebenarnya juga mohon izin Pak Kades, bukan melampaui atau istilahnya melangkai ke perangkat desa, tidak. Kita hanya sebatas datang membuat konten, setelah itu antusias masyarakat atau netizen itu bagus, akhirnya sampai datanglah Bu Menteri juga, bahkan dari dinas-dinas terkait itu banyak yang berdatangan. Jadi tidak ada tujuan kita itu untuk menjatuhkan salah satu, tidak ada. Jadi tujuan kita murni aksi sosial untuk masyarakat. Oke, baik. Yang tadi yang sudah kita lakukan terkait penanganan Rudi dan Rosidi, yaitu donasi-donasi yang sudah masuk dari Bu Menteri Sosial itu 20 juta, dari tim saya sendiri 21.100.000, dari Kapolsek, dari Polsek Jenggawa 3 juta, dari Pak Purnomo 3 juta, dari teman-teman perantauan luar negeri 5 juta. Jadi uang itu kita kumpulkan, kita olah sehingga menjadi rumah dan motor seperti yang sudah tersedia sekarang. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan selaku saya kreator yang mewakili Pratiwi Novianti, dan dari teman-teman yang membantu kita. Bahkan saya juga melibatkan dari PSHT juga untuk membantu dari mulai nol penggalian pondasi sampai berdirinya. Saya juga melibatkan anak-anak PSHT. Kita aksi sosial tidak membutuhkan imbalan apapun, jadi murni kita semua aksi sosial. Oke, sekiranya segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dari Kementerian Dinas Sosial, dari Provinsi, dari Pak DPR, lengkap nih. Kemudian ini kebutuhan apa yang paling penting secara mendasar? Kebutuhan berdua. Kemudian apa?
telepon kan mana kamu nanti? Di rumah, di sepeda motor, di apa enggak? Mana kau dia? Untuk kebun kan tak bisa toh jajan makanan ya, kan? Jadi kebutuhan ini kan kurang pokok sehari-hari. Jadi Bu Maryam butuh kebutuhan sehari-hari. Iya. Bapak lakukan apa Bapak? Kerja buruh Oh, kerja. Kan bisa lah kok Bapak. bisa. Kebutuhannya kebutuhan sehari-hari. Iya. Selain ini kan kebutuhan rutin apa? Dari Ya mungkin susu kayak rezeki susu, pisang. hanya itu aja Bu Maryam. Itu kan kebutuhan pokok sehari-hari. Kebutuhan pokok sehari-hari tapi butuh Bu Maryam. Kan saya bilang tak bisa kerja. Mungkin bulenya bisa bantu. Oh iya, yang rumah ini mungkin bukan tapi kalau susu Yang belum disebutkan nama ibunya sampai yang untuk kesehatan. Yang sepuji-puji sama Siti. Susu sama pisang makan setiap hari. Ini juga suka. Ini suka. Ya, saya kira itu Bu, bahwa gabut karena tidak bisa bekerja, ibunya, bapaknya kuli bangunan, kuli buruh Bu. Jadi karena pekerjaannya orang satu mungkin kebutuhan pokok juga iya. Ini kan disampaikan dari kesehatan bahwasanya ketika Rudi mau dibawa berobat ada penolakan. Iya Bu ya. Mungkin ada alasan supaya kita semua tahu kenapa ditolak. Apakah karena dalam mimpi saya tidak boleh misalnya, atau mungkin sudah cukup atau bagaimana Bu? Silakan Bu. pakai bahasa Madura nggak apa-apa Bu. Ada Bu Maryam, sampai ke Jember kan saling kesehatan kan tak oleh saling berjadinya. Alasannya apa? Rudi kan marah terus itu Pak. Hanya karena marah saja. Iya kan. Tidak selain marah ya. Mungkin ada yang lain. Mungkin tidak boleh Rudi berarti seperti ini dia dapatkan kepalanya seperti ini sudah masa diganti yang besar. Mungkin gitu ya. Rudi kan Rudi ya. Bapaknya ada mau. Oh bapaknya tidak mau. Di bagian besar, kenapa ada penolakan? Karena tidak ada yang menjaga. Yang pertama, yang kedua, anaknya suka ngamuk. Yang ketiga, karena orang tua bapaknya tidak mengizinkan. Menerima apa adanya katanya. Menerima apa adanya. Yang penting sehat. Harapan mungkin ya, Bapak Ibu, mungkin harapan terbesar untuk Rudi dan Rosidi, Bu, mungkin bisa disampaikan. Harapan terbesarnya seperti apa? Atau mungkin didampingi sama Pak Kades terus tiap hari katanya Pak Kades. Dan siapa Rudi dapat PKH juga dapat kan? Dapat. Dapat bantuan BPNT, PKH, KIS, dapat semuanya. Lengkap. Ada kendala? Hah? Kendala nggak ada? Anda ada kendala kan? Semua bantuan dapat PKH, BPNT ya. Lulus Pak. Oh kalau BLT enggak Pak. Karena sudah dapat PKH ya. Sudah dapat Kan PKH, sudah dapat PNT. ukuran Pak Kades dikeroyok uang kok Pak. Iya, sudah PKH, KIS, semua sudah. Harapannya Bu, harapan terbesarnya apa Bu? Mumpung nanti bisa disampaikan karena di sini ada banyak tim, ada dari kesehatan. Tadi Ibu kan bisa untuk gizinya dari kesehatan tadi juga udah menyampaikan dikawal untuk gizinya ya dari kesehatan. Susu yang dibutuhkan tadi kan susu. Siapa tahu nanti ada donatur yang banyak ada susu ke Ibu kan gitu. Apa Bu harapannya Bu? Keinginannya untuk Rudi sama Rosidi. Terus apa Bu? Terus apa Bu untuk Rudi dan Rosidi Bu?
ya kebutuhan sehari-hari itu pampers, ya bantuan gizi, susu sama pisang. Siti Yang mie suka Bu. Nanti saya akan kolaborasi dengan kesehatan ya paling tidak sebulan 2 kali kan ada kegiatan posyandu dia berjenguk, minimal sebulan 2 kali nanti Mas Ali biar menjenguk beliau. Yang ada buat aja. Dulu kan dapat bantuan dari Ibu kambing. Kambingnya masih ada nggak Bu? Bukan kambing, ayam. Ayam. Ayam sama lele. Sudah pernah Ayam. belum? Ayamnya habis. ayamnya meninggal Pak, satu-satu, tidak ada yang ngurusin, kan saya ngurusin anak 2. Itu ada berapa orang sih Bu? Ada berapa orang? 2 bapak sama. Ya, nanti akan Terima kasih atas waktunya kepada yang terhormat Bapak Kepala UPT Mahatma Bali, Bapak Udowo, Bapak Batara, kemudian Pak Anah, nggak tahu mewakili dewa, nggak tahu mewakili PDI, nggak tahu saya ini. Ya kebetulan kok baju rumah, ya. Alan, kemudian Pak Tama, kebetulan sahabat saya di waktu kuliah S2, Pak Mulyadi, kemudian Pak Kepala Desa, terima kasih Pak atas waktunya. Kak, kebetulan kaget juga diminta ada untuk menjelaskan situasi yang dialami oleh sahabat kita Mas Udi yang ya sebelumnya mohon maaf Mbak dan Amir dan Mbak Kataga maupun betul-betul mohon maaf Kak. Ya saya kaget juga karena sudah beberapa kali dilakukan intervensi oleh UPT Mahatma, UPISMA dan Kementerian Sosial pada umumnya, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Jember yang dibantu oleh Kementerian Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Kubadi. Ternyata kondisinya tetap sama, yaitu satu-satunya yang saya baru bawahi adalah perbuatan eksploitasi terhadap kondisi sahabat Udi. Kenapa? Di sekarang media sosial ini luar biasa dampaknya. Salah satunya adalah tidak terbentuknya arus informasi tanpa saringan, tanpa kode etik, tanpa aturan. Ini juga mempengaruhi kesalahpahaman di antara kita semua. Salah satunya adalah sampai hari ini Pak Wibowo yang kesekian kalinya datang lagi untuk menjelaskan dari unsur Kementerian Sosial. Kalau bukan dari beliau, tapi kenyataannya demikian. Sudah 4 kali kami ini di meja Ibu Risma Hari Bu Menteri kita. Nah, yang paling kita perhatikan adalah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggali donasi demi kepentingan pribadi. Ini yang kita khawatirkan. Terima kasih Mas Satria dengan keputusannya menggalang donasi untuk sahabat Udi.
Apa bagaimanapun juga dampaknya luar biasa akan timbul ketika kasus itu diulang sehingga menimbulkan rasa empati bagi yang baru tahu, kemudian memunculkan perasaan baru bagi beliau-beliau yang sudah melakukan intervensi atau penanganan kasus. Kasihan beliau dari Bali, mudah-mudahan itu melupakan gigi kita hari. Kasihan sekali. Nah, apalagi yang ini yang saya agak curiga juga. Ngomong anggota dewan, tapi kok bagian malah bukan anggota dewan. Ini juga menjadi masalah. Tapi juga tadi dalam undangan yang tertera adalah anggota dewannya Pak Alwiya, kita bikinnya atau Mas Anas. Ini ada apa? Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimanapun juga eksploitasi terhadap kasus kita harus kita hindari, harus kita minimalisir, jangan sampai dijadikan barang dagangan. Apa itu barang dagangan? Untuk para usaha. Nah ini juga persoalan buat kita. Karena bagaimanapun juga saya, kalau aku aktivis disabilitas atas nama organisasi olahraga disabilitas yang kemarin untuk menangani kasus pemerkosaan terhadap jiwa intelektual yang kemudian diintervensi langsung oleh Pak Wibowo, Bupati Bama. Itu juga prihatin. Kalau sekarang kasusnya sudah kita nampak pada yang pertama lah untuk pengusutan kasusnya, kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sri Wibowo, Kepala Balai Besar Mahadiyah Bali, Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Koramil, dan Sahibul Hajj itu Pak Kades Jatipulyo. Kawan-kawan dari Mahadiyah, PKSK, dari Kesehatan, alhamdulillah hari ini lengkap hari ini. Jadi begini, kami di Komisi 8 itu mitranya adalah Kementerian Sosial. Di Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BNPB, dan Perlindungan Anak. Kebetulan hari saya sudah 2 minggu di Jember itu melakukan monef penyaluran bansos BLT, BBM, dan sembako. Kebetulan kami setiap saya turun pasti saya tanya sama kepala desa berangkat, Pak, biasanya ada warga yang belum dapat bantuan, ada yang difabel gak, ada yang lansia, yang perlu kita bantu. Alhamdulillah saya kemarin di Tempurejo, Sidodadi, ada laporan dari kepala desa. Setelah saya modif, kami langsung turun ke lokasi. Dan alhamdulillah kami langsung eksekusi juga. Kami lakukan koordinasi dengan Mahadiyah Bali, kebutuhannya apa itu kami berikan. Hari ini kami juga ada 3 agenda di Tangsal Sari. Itu juga ke lansia yang tidak punya rumah, Pak, dan harus kita bantu. Memang hari ini seharusnya juga Mas Alfian dari Partai Gerindra hadir sih, tapi ya persetan tidak hadir ya. Ya mungkin karena saya orang PDI pasti akan pakai baju orang PDI, Pak. Tapi kami tidak melihat ini urusan politik, tidak ada urusan politik. Tapi bagi kami adalah ini urusan kemanusiaan. Karena mitra kami adalah Kementerian Sosial, situ sudah jelas Kementerian Sosial hadir. Ya, kita harus hadir gitu. Hadir dengan apa? Dengan bantuan juga. Makanya kemarin tadi kita tanya sama ibunya Rudi, karena kalau kita berikan bantuan terus tidak akan bisa.
Tapi apa yang bisa kita tawarkan adalah usaha. Itu yang harus dilakukan. Tapi kalau Bu Rudi tidak mau melakukan itu, kita mau ngomong gimana tuh? Saya tanya Bu Rudi, kalau ini dilakukan terus Bu Rudi, negara tidak akan mampu untuk biaya itu. Itu tidak akan mampu. Kita masih banyak yang lain yang kita pikirkan. Tapi dengan bantuan modal Bu, bisa Ibu usaha. Bapaknya suruh jualan, gantian Bu. Gitu loh. Kasihan bapak-bapak ibu kita yang hadir di sini loh. Kasihan. Kesehatan sudah turun, dari desa sudah turun, Pak Babin, Pak Kapolsek mantau bagaimana perkembangan anak ibu. Tapi kalau ibu tidak mau dibantu, kita mau ngomong gimana? Kan susah juga kan gitu. Ya Bu, sampaikan juga pengertian ke bapaknya, dari pemerintah pusat sampai daerah itu siap bantu ibu. Ya, baik dari kesehatan maupun dari modal. Ya. Oke, itu dari saya Pak Bo. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu dari Mahatmya Bali. Yang kami hormati juga Bapak dari Komisi 8 DPR RI yang pada siang hari ini sudah diwakili oleh Pak Anas. Yang saya hormati juga dari Dinas Sosial yang diwakili oleh Bu Kabit, Bu Emi dengan teman saya Mas Aziz. Kemudian yang kami hormati juga Muspika Kecamatan Jenggawah, Pak Kapolsek beserta Pak Dan Kamil dan jajarannya, Babinmas dan Babinsa. Yang saya hormati dari unsur kesehatan PKN Komunitas Kidul. Yang kami hormati teman saya, teman lama Mas Gus Bandono, teman kuliah dulu Pak, teman kuliah dulu. Beliau ini aktivis, kalau demo pasti di depan. Kalau demo pasti di depan. Kalau kuliah, kalau pas kalau kuliah, kalau sudah waktunya pokoknya diskusi debat itu, waduh, lek musuh Mas Gus mending wis. Karena beliaunya ini kritis, argumentasinya bagus ya, kritis. Jadi wajar kalau beliaunya kemudian lulus di wisuda sedangkan saya tidak. Jadi pangapunten Bapak Ibu, jadi memang kami tidak terlalu paham bahwa permasalahan ini, tapi dari gambaran panjenengan saya ada sedikit paham karena memang kami baru bertugas 1 bulan, 29 Agustus masuk, hari ini tanggal 25, jadi kurang lebihnya persis 1 bulan kami masuk di Kecamatan Jenggawah. Terkait dengan apa support yang bisa kami berikan dari pihak kecamatan, yang pertama mohon maaf apabila mungkin kepada keluarga juga, kepada pemerintah desa, kami mungkin dalam memberikan pelayanan atau satu dan lain hal kepada teman-teman yang ada di desa, kepada keluarga juga mungkin masih belum maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada pemerintah desa, teman-teman dari PKSK, kemudian teman-teman yang dibantu juga yang terkait dengan pekerja sosial, juga teman-teman dinas sosial. Kami terima kasih atas perhatiannya kepada warga kami yang ada di Desa Jatimulyo, khususnya umumnya di Kecamatan Jenggawah. Kedepan yang bisa kami lakukan adalah tentu saja kami tidak bisa sendiri, pemerintah kecamatan harus sinergi, Ibu, Bapak, kami akan bersinergi dan berkolaborasi dengan siapa? Dengan semua tentunya, dengan lintas sektor. Kami tidak bisa sendiri, karena memang kami kecamatan juga sama keterbatasan di sana sini. Bahkan tempat pun hari ini sampai dengan hari ini kami tidak layak, Bapak Ibu. Pendopo kami, kantor kami ambruk mulai 2019 sampai saat ini juga masih belum ada titik terang. Jadi kami sekarang menempati rumah dinas yang kondisinya juga tidak lebih baik. Jadi kami belum bisa optimal, maksimal melayani teman-teman yang di desa. Tapi dengan kondisi yang ada, saya yakin kami di kecamatan sudah berusaha untuk semaksimal mungkin membantu, terutama Pak Kasih PMKS ini yang lebih lama, yang lebih paham
mengikuti permasalahan Rudi dan Rosidi dari awal. Komitmen kami pemerintah kecamatan, apapun itu, ketika ada permasalahan, ada mungkin kesulitan, ada kendala yang dihadapi teman-teman di bawah, di tingkat desa maupun puskesmas, puskesmas kesehatan, mohon itu selalu bersinergi dengan pihak kecamatan, sehingga kami di kecamatan juga mendapatkan informasi, tidak kecolongan, dalam artian jangan-jangan kami tidak mendapatkan laporan, tapi justru kemudian masalah ini viral di luar. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau misalkan ada koordinasi, ada sinergi, ketika ada masalah seperti ini bisa kita selesaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Kami mungkin bisa melaporkan dengan pihak-pihak yang terkait di dinas, di kabupaten, termasuk juga mungkin kami bisa melalui Bapak Anggota Dewan juga, Bapak, untuk mencari solusi yang sekiranya komprehensif, bisa menyelesaikan masalah. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Anas, kalau hanya sekedar bantuan yang sifatnya itu kebutuhan sehari-hari, saya kira tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Yang kita inginkan adalah penyelesaian yang benar-benar bisa menyelesaikan, bisa tuntas permasalahannya. Bapak, Ibu, keluarganya Mas Rudi dan Rosidi bisa berdaya, bisa mampu, bisa mandiri. Harapan kami seperti itu, tidak lagi bergantung kepada bantuan-bantuan yang itu sifatnya mungkin hanya sementara. Ketika bantuan itu habis, kemudian panjenengan akan kesulitan lagi. Terlebih juga tadi sudah terima kasih kepada Mas Adrian dan teman-teman sudah bisa melakukan bantuan kepada panjenengan, rumahnya info sudah dibedah, sudah dibedah sedemikian rupa sehingga kondisinya sekarang lebih layak. Juga panjenengan sudah mendapatkan sepeda motor juga. Saya kira sepeda motor itu bisa digunakan juga untuk usaha, untuk supaya panjenengan bisa berdaya, bisa mandiri gitu. Nah, itu monggo tinggal panjenengan ada niatan dari keluarga, dari suami, dari keluarga yang lain, bagaimana sekiranya panjenengan bisa mentas, bisa untuk mandiri berdaya. Karena seperti disampaikan Pak Anu tadi, program pemerintah banyak, dan itu harus diratakan gitu. Nggak bisa kemudian anggaran pemerintah hanya tertuju untuk satu urusan saja, kemudian mengabaikan urusan-urusan yang lain gitu. Jadi itu harapan kami dari pihak keluarga terkait dengan urusan kesehatan tadi, Bu, mohon mungkin tidak menyelesaikan permasalahan, tapi setidaknya tawaran dari saya tadi dengar dari penjelasan dari pihak Dr. Sutomo, kemudian dari pihak PKM, seyogianya itu bisa diterima dulu. Itu kan namanya ikhtiar, kita berusaha, mudah-mudahan dari apa yang dilakukan teman-teman mungkin bisa memberikan keringanan, mungkin kondisinya Mas Rudi dan Rosidi bisa lebih baik atau bagaimana. Nah, itu kita nggak tahu kalau itu belum dilakukan gitu. Jadi harapan kami Ibu juga bisa memberikan pengertian kepada Bapak, pada suami, bahwa ini bukan masalah panjenengan menerima keadaan Mas Rudi Rosidi dengan seikhlasnya. Saya yakin panjenengan adalah orang yang terpilih gitu. Nggak semua orang bisa menerima kondisi itu. Dan saya yakin ketika Tuhan sudah menitipkan itu kepada panjenengan, itu artinya panjenengan dan Bapak itu mampu. Jadi saya kira ini bukan masalah, bukan berarti kalau panjenengan kemudian membawa Mas Rudi ke kesehatan, bukan berarti kemudian panjenengan sudah terus kemudian tidak menerima atau tidak ikhlas dengan kondisi itu, tidak. Justru setelah panjenengan menerima kondisi itu dengan ikhlas, nah ini ada upaya ikhtiar, barangkali mungkin nanti kondisi Mas Rudi dan Rosidi bisa lebih baik. Itu apakah itu melalui medis, atau mungkin melalui penelitian atau apa yang saya kurang paham juga. Nah, itu yang saya harapkan ke depan Bapak dan Ibu serta keluarga terdekat bisa memberikan pengertian. Saya yakin panjenengan sudah ikhlas, tapi
keikhlasan itu saya kira akan lebih baik lagi kalau juga diiringi dengan usaha ikhtiar supaya kondisinya betul-betul jenengan bisa lebih baik, panjenengan juga secara ekonomi, secara sosial juga bisa lebih berdaya mandiri. Insya Allah kami di kecamatan melalui Pak Kasih BMKS, saya tahu sendiri beliau turun nggak mengenal hari kerja, Sabtu Minggu pun kalau ketika ada kondisi yang harus turun, beliau turun bersama teman TKSK. Saya terima kasih juga, sangat terbantu dengan beliau. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.